Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian sehat selalu. Amin. Bertemu kembali dengan Ibu dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Tetap semangat ya. Video pembelajaran kali ini akan membahas teks prosedur dengan kompetensi dasar. Identifikasi teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dan cara membuat, yaitu cara memainkan alat musik, tarian daerah, cara membuat kuliner khas daerah, dan lain-lain dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Indikator yang ingin dicapai yaitu diharapkan kalian bisa mengidentifikasi teks prosedur dengan cara melakukan sesuatu dan cara membuat dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Apa itu teks prosedur? Udah tahu belum? Teks prosedur adalah teks yang berisi penjelasan kegiatan yang harus dilakukan oleh pembaca atau pemirsa secara tepat dan akurat. Contohnya, teks prosedur apa tuh? Sekarang, bagaimana cara mencuci tangan dengan benar? Nah, di menghadapi pandemi atau corona ini, kita harus menjaga kesehatan, yaitu dengan cara harus mencuci tangan dengan baik dan lain-lain. Nah, apa tujuan teks prosedur? Tujuan teks prosedur yaitu untuk menjelaskan yang harus dilakukan agar pembaca atau pemirsa dapat secara tepat dan akurat mengikuti suatu proses membuat sesuatu, melakukan suatu pekerjaan, atau menggunakan suatu alat. Coba kalau kalian melakukan sesuatu tanpa prosedur, apa yang akan terjadi? Pasti itu akan menghasilkan sesuatu yang tidak baik. Bisa juga kalau misalnya kita cara membuat sesuatu. Misalnya kita membuat nasi goreng. Langkah-langkahnya terbalik atau langkah-langkahnya tidak secara berurutan. Kalian misalnya yang pertama menyalakan kompor. Padahal seharusnya itu kita harus mempersiapkan alat dan bahannya. Atau bisa juga kita setelah alat dan bahan ada, lalu kita juga misalnya ukuran-ukurannya harus tepat, lalu langkah-langkahnya juga harus benar. Nah, ciri teks prosedur berdasarkan segi isi. Pastinya panduan langkah yang harus dilakukan kan? Misalnya teks prosedur cara memainkan angklung. Itu pasti ada panduan langkah yang harus dilakukan. Lalu yang kedua, ada aturan atau batasan hal bahan kegiatan dalam melakukan kegiatan. Misalnya aturannya berapa cc, lalu tingginya ketika kita mengangkat kaki, misalnya melakukan senam atau tarian poco-poco, apakah kita mengangkat kakinya setinggi dada atau kita hanya setinggi lutut saja. Nah, itu harus dilakukan dengan baik dan benar. Lalu misalnya kita kalau membuat resep masakan, itu harus ada batasan dalam hal bahan. Misalnya untuk porsi nasi goreng 1 piring berarti telurnya harus ada berapa, tomatnya, bawang merahnya, bawang putihnya, telur, dan lain sebagainya. Itu berarti batasan atau komposisinya.
Isi kegiatan dilakukan secara berurutan. Nah, itu tadi yang Ibu jelaskan. Misalnya, kalau kita bisa membuat nasi goreng, atau membuat yang lain lah. Misalnya kalian suka jajan teh, bukan teh, Jelly Potter. Kalau langkah-langkah Jelly Potter tidak berurutan, ketika abang tukang Jelly Potternya tidak melakukan kegiatan dengan secara berurutan, pasti hasilnya tidak akan maksimal. Kalau tidak berurutan, itu namanya bukan teks prosedur, tetapi yang dinamakan dengan tips. Kalau tips, boleh dari mana saja. Misalnya tips cara belajar dengan baik. Misalnya, mau sarana dulu atau mau apa dulu, itu dipersilakan kalau mengenai tips. Nah, coba kalian baca teks prosedur halaman 83 dan 84. Cara memainkan angklung. Ya, coba tujuannya untuk apa? Nah, betul. Tujuan teks ini memandu orang akan memainkan angklung dengan langkah yang berurutan. Apa saja urutannya? Pasti yang dipegang angklung dulu dengan tangan kiri. Pegang angklung secara memegang simpul pertemuan dua tiang angklung. Itu vertikal dan horizontal. Sehingga angklung dipegang tepat di tengah-tengah. Kalau kita misalnya salah memegang, itu nanti akan menimbulkan suara yang kurang bagus atau harmonisasi suara yang dikeluarkannya kurang baik. Lalu pegang dengan genggam tangan dan telapak tangan menghadap ke atas ataupun ke bawah. Nah, ketiga apa? Posisikan angklung yang dipegang tegak sejajar dengan tubuh. Jarak angklung dari tubuh sebaiknya tidak jauh. Siku tangan kiri lurus, hampir lurus, agar angklung dapat digerakkan dengan baik dan maksimal. Nah, itu berarti tujuannya memandu orang akan memainkan angklung dengan tepat. Selanjutnya, buka halaman 84 dan 85. Ini juga sama, ya, di halaman ini. Apa tujuannya coba? Sama tidak dengan yang tadi? Kalau yang tadi yaitu memandu orang akan memainkan angklung dengan langkah yang berurut. Kalau yang teks 8485 di halaman 485 apa itu? Cara membuat obat tradisional insomnia. Ya. Apa tujuannya coba? Ya, betul. Tujuan dari teks tersebut yaitu memandu orang bagaimana membuat obat tradisional insomnia dengan langkah yang berurut. Kalau tidak berurut, misalnya kita kita langsung menyalakan kompor. Padahal yang harusnya itu ambil dulu 5 potong akar kelapa hijau masing-masing 4 cm. Tumbuk kasar bersama 10 butir biji teratai. Jangan dulu menyalakan kompor. Kalau bisa menyalakan kompor nanti bahan-bahannya belum siap. Nanti air yang kita rebus akan cepat habis. Lalu yang kedua harusnya apa? Yang kedua, iya betul, tambahkan 600 cc air ke dalam hasil tumbukan. Nah, berurut ya? Iya betul, harus berurut agar hasilnya bagus atau maksimal. Berikutnya, coba ini cara melakukan gerakan tari tortor. Apa tujuannya? Betul, memandu orang akan melakukan tari tortor langkah yang urut dengan langkah yang urut. Itu ya. Tari tortor dari mana? Ada yang tahu tidak ini? Ini khas dari mana ini? Ini khas dari daerah Toraja. Nah, kalian harus mengenal tarian-tarian khas daerah atau budaya sendiri. Kalau kita tidak tahu, pasti kita tidak akan mengenal. Ya.
Selanjutnya, nah, kita mengidentifikasi bahasa dalam teks prosedur. Ternyata ciri bahasa dalam teks prosedur itu satu, menggunakan kalimat perintah. Betul tidak di situ? Ada kalimat perintah. Coba. Taburkan garam secukupnya. Berarti itu perintah atau bukan? Iya. Ini perintah ini berfokus untuk melakukan suatu kegiatan. Berikutnya yang kedua, menggunakan kalimat saran dan larangan agar diperoleh hasil maksimal pada waktu menggunakan atau membuat, memainkan, dan melakukan suatu kegiatan. Misalnya kalau saran itu kan lebih nikmat dimakan selagi hangat, itu saran. Sebaiknya. Lalu yang berikutnya apa itu? Ada kalimat larangan. Jangan menggunakan api terlalu besar. Betul di situ. Oh, ada juga nih, mainkan angklung sambil berdiri agar hasil permainan lebih baik. Itu coba. Itu contoh saran, larangan, atau kalimat perintah. Ada yang tahu? Itu betul. Itu adalah kalimat saran. Selanjutnya, menggunakan kata ukuran akurat. Ini seperti yang Ibu tadi katakan bahwa di situ bahwa teks prosedur itu ada ukurannya, ada takarannya, ada komposisinya. Kalau dalam istilah yang lain, 500 gram tepung terigu. Nah, kalau terigu kan gram. Kalau air itu bisa cc, bisa juga liter. Kalau ikan setengah kilo, seperempat, dan lain sebagainya. Lalu yang keempat, menggunakan kalimat dengan batasan yang jelas. Iya, segala sesuatu harus jelas tadi seperti betul. Nih, rebus semuanya dengan ancok yang telah dibuang bijinya sehingga air tersisa 300 cc. Berarti itu dengan batasan yang jelas. Rebus hingga menjadi bubur. Lipat bagian kanan hingga membentuk segitiga sama kaki. Mungkin itu bentuk dari Ibu. Nih, untuk mengukur indikator pencapaian pembelajaran kita hari ini, yuk kita kerjakan latihan halaman 87 dan 88. Di situ ada tabelnya. Yang Ibu inginkan kalian mendaftarkan penggunaan kalimat perintah, saran, larangan ya di teks 1, teks 2, teks 3. Teks 3 ini sudah diberi contoh. Ambillah 5 potong akar kelapa hijau masing-masing 4 cm. Berarti ini coba apa ini? Kalimat perintah, saran atau larangan? Iya betul, ini kalimat perintah. Silakan kalian cari yang lain, lalu tulis di bukunya masing-masing ya. Nanti dikirim ke Ibu, yaitu di Google Form. Mudah-mudahan nanti Ibu tunggu hasilnya. Jangan terburu-buru, tetapi kalian harus mengerjakannya dengan baik dan tepat. Kalau terburu-buru dan tidak teliti, hasilnya maksimal. Dan tabel berikutnya yaitu apa di situ? Menunjukkan melakukan kegiatan secara akurat yang tadi ya. Akuratnya apa? Nah, nih disimpulkan materi hari ini bahwa tujuan teks prosedur harus dilakukan agar pembaca dapat secara tepat dan akurat mengikuti sebuah proses membuat sesuatu, melakukan suatu pekerjaan, atau menggunakan suatu alat. Tadi yang sudah Ibu jelaskan ya, ini simpulannya ditulis. Lalu kalau diperhatikan oleh kalian, kalau kita perhatikan jenis dari teks prosedur itu ada berapa? Betul, ada 3, yaitu teks prosedur untuk memandu cara menggunakan atau memainkan suatu alat. Misalnya cara menggunakan komputer, cara memainkan angklung. Yang berikutnya apa teks prosedur yang berikutnya? Yaitu untuk memandu cara membuat. Di situ ada apa saja? Ada bahan, ada cara, ada langkah. Yang ketiga, teks prosedur memandu cara melakukan suatu kegiatan,
cara menari, cara melakukan senam. Nah, sebagai latihan akhir nih, sebelum Ibu tutup, ini termasuk jenis teks prosedur apa ini? Apakah memandu, menggunakan atau memainkan, membuat, atau melakukan sebuah kegiatan? Ya, betul. Ini adalah cara atau teks prosedur melakukan sebuah kegiatan. Itu saja dari Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat ya. Kalau ada yang kurang jelas, silahkan hubungi Ibu. Bisa melalui Japri atau bisa juga melalui WA kelompok. Terima kasih. Assalamualaikum.